Halo semua, di video ini saya mau share tentang cara saya pakai tablet saya, Lenovo Tab generasi ketiga. Saya beli di akhir tahun kemarin di diskon 12.12 kalau nggak salah. Harganya itu 7,1 juta kalau nggak salah ya. Dengan spesifikasi RAM yang 16 GB dan storage-nya 512. Dan saya cukup happy ya dengan ini ya. Saya pakai untuk multimedia, untuk nonton Netflix, YouTube, dan juga untuk gaming ya. Tentu saja karena ini kan tablet gaming. Tapi sehari-hari terus terang saya lebih banyak pakai ini untuk produktivitas. Jadi untuk email, untuk Slack, untuk WhatsApp juga ya, GitHub dan lain sebagainya untuk masalah kerjaan dan juga untuk mencatat ya. Oke, yang pertama adalah untuk launchernya. Launcher bawaannya itu saya pakai launcher yang bawaannya aja sih ya. Saya nggak pakai launcher yang lain karena menurut saya ini sudah lebih dari cukup dan cukup oke menurut saya. Walaupun nggak sempurna tapi sudah cukup lah ya. Satu fitur yang nggak ada di sini yang saya cari itu adalah untuk nge-lock screen-nya ini, home screen-nya ini dan ikon-ikonnya yang ada di sini. Kalau di headphone yang lain ya, kalau misalnya Samsung, ada di tablet Samsung atau Xiaomi, itu kan ada opsi untuk nge-lock ikonnya ya. Jadi nggak diganti-ganti atau nggak sengaja kegeser atau kehapus. Dan itu berguna kalau misalnya mau dipinjemin ke anak untuk mainan misalnya, kadang-kadang kan di-delete sama dia. Kalau kita bisa lock itu mestinya lebih baik, tapi di sini nggak ada opsi itu. Jadi kalau misalnya dia butuh opsi untuk nge-lock home screen-nya, ya harus pakai launcher yang lain. Dan ada banyak sekali launcher di pasaran untuk yang bisa fitur seperti itu ya. Fitur yang kedua yang saya pakai di sini ya, itu adalah ini ya, kayak semacam shortcut itu. Saya lupa namanya apa, di setting ada sih untuk mengaktifkan dan nonaktifkan ini. Dan kalau kita buka aplikasi di sini, itu dia akan terbuka dalam bentuk Windows seperti ini. Dan ini berguna untuk kalkulator, authenticator, dan lain sebagainya. Itu menurut saya ya cukup fungsional lah ya untuk dipakai. Dan ini juga ada di Samsung kalau nggak salah. Di Xiaomi ada nggak ya? Kayaknya ada juga. Oh, ada juga kok. Di Xiaomi juga ada. Jadi ini fitur yang cukup umum ya, kayaknya di mana-mana ada, tapi ya di sini juga ada, jadi bisa dipakai. Yang lainnya menurut saya sih nggak ada yang terlalu gimana ya. Saya mau cerita aja aplikasi-aplikasi yang saya pakai aja mungkin ya. Untuk produktivitas yang pertama itu saya kan seneng mencatat ya, dan untuk journaling. Ada dua aplikasi yang saya rekomendasikan untuk journaling. Yang pertama adalah ini Noteshelf 3. Noteshelf 3 juga ada Noteshelf 2. Saya nggak tahu Pro-nya masih ada atau nggak, karena yang 3 ini kan lebih baru ya. Saya beli premiumnya dua-duanya. Menurut saya nggak ada perbedaan yang terlalu berarti antara Noteshelf 2 dan Noteshelf 3. UI-nya sedikit berubah, peletakan ikon-ikonnya sedikit berubah, tapi menurut saya sih yang dua juga cukup kalau misalnya lebih murah ya. Dua-duanya cukup oke, tapi saya nemu satu aplikasi lagi yang menurut saya lebih superior dan lebih murah daripada keduanya itu, yaitu adalah ini Starnote. Jadi dicek aja nanti di Google Apps itu ada, kalau nggak salah harganya itu di bawah 100.000 premiumnya, dan itu cuma sekali beli aja, sama seperti yang lainnya juga sih. Tapi ini oke menurut saya karena UI-nya itu lebih mirip kayak Samsung Notes. Jadi untuk plum rejection dan lain sebagainya sih sama aja sih menurut saya dua-duanya. Karena saya cuma pakai untuk mencatat ya, jadi saya nggak terlalu pakai fitur-fitur yang aneh-aneh. Ngomong-ngomong soal masalah mencatat, saya akan coba aja deh ya. Jurnal. Ya, di sini menurut saya sih pulpennya nih oke. Saya beli terpisah. Ini harganya saya beli waktu itu masih murah ya, 600-an ribu.
Dan sekarang saya cek ya, beberapa minggu yang lalu saya cek harganya tuh sekarang sudah 900-an, bahkan 1 juta, di atas 1 juta rupiah. Jadi apakah worth it? Saya nggak tahu. Karena ini juga pulpennya itu ngecasnya juga masih pakai USB, dan di tabletnya sendiri itu nggak ada magnetnya, jadi nggak bisa ditempel di sini. Jadi nggak ada tempat untuk penyimpanannya. Jadi saya saranin kalau mau beli case tambahan yang lain ya. Kalau misalnya mau beli pennya ini, gunakan case yang ada pulpennya seperti ini. Saya beli case-nya ini agak sedikit mahal sih, 100.000 berapa ya, 120.000 kalau nggak salah. Dan itu yang ada flapnya, ada tutupnya seperti itu. Cuman karena saya nggak pakai ya, tutupnya saya robek aja. Dan itu pun nggak bener-bener ideal ya menurut saya, karena ini sebenarnya nggak ada pemisahnya antara pulpen dan tabletnya. Untuk mengakali biar bunyinya nggak terlalu keras ya, karena ini kayak plastik keras ya. Ketika nempel itu saya kasih isolasi di sini, isolasi saya tempel, isolasi aja sekelilingnya ini biar ketika dimasukin tuh lebih empuk aja ya. Dan selama ini sih nggak ada masalah yang terlalu berarti. Palm rejection-nya oke, nggak ada masalah. Dan ya, semuanya berjalan dengan aman. Kalau pakai misalnya Xiaomi Pad, yang biasa pakai Xiaomi Pad kan yang ada pulpennya juga, ada stylus-nya juga, atau pakai S Pen, ini mungkin di bawahnya dua-duanya ya. Jadi menurut saya kualitasnya tuh di bawahnya S Pen. Kalau saya mau nge-ranking itu yang pertama adalah S Pen, yang kedua mungkin Xiaomi Pen ya namanya ya. Saya nggak tahu namanya, Xiaomi Pen kali ya. Saya ini punya di Xiaomi Pad 6, dan ini lebih enak dipakai daripada ini karena ini ya dipakai ya, suaranya nih loh. Nggak enak suaranya. Kalau di pakai Samsung S Pen itu kan ujungnya rubber ya, ujungnya karet, jadi nggak ada suaranya dan enak dipakai. Kalau di Xiaomi itu suaranya seperti ini. Nah, kalau di saya bandingkan lagi dengan punya Lenovo ya. Jadi lebih nyaring aja suaranya ya punya Lenovo. Tapi untuk palm rejection dan lain sebagainya sih nggak ada masalah menurut saya. Cuman suaranya itu yang harus terbiasa kali ya. Selain itu apalagi ya? Sudah sih, nggak ada lagi yang lainnya. Mungkin tambahan di aplikasi yang saya pakai, misalnya untuk membaca, saya pakai Kindle. Sudah kelihatan ya. Dan ini enak banget sih menurut saya buat membaca di Kindle ya, karena ukurannya sama seperti buku. Jadi ya oke-oke saja, dan saya bisa membaca dengan cukup lama di sini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.